Shalom, welcome to Next Generation Online Service. Kembali lagi bertemu dengan saya, Bro Eko. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12-15. Saya akan membacakan untuk kita semua. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Saya memberikan judul topik untuk kita pada malam hari ini, diremehkan atau diteladani. Nah, pilihannya itu diremehkan atau diteladani. Ya. Terkait dengan anak muda, ya. Terutama di sini kita membaca dari Rasul Paulus memberikan nasihat kepada anak rohaninya Timotius. Tentu kita semua sudah tahu bahwa Timotius ini masih sangat muda, namun memiliki tanggung jawab yang besar. Ya. Salah satunya dia harus mengembalakan jemaat di Korintus dan Efesus. Nah, di tengah usia yang muda ini tentu rentan buat Timotius untuk ikut dalam pergaulan yang ada pada saat itu. Oleh karena itu sebagai bapak rohani, Paulus memberikan peringatan kepada Timotius. Nah, menariknya di sini adalah terkait dengan anak muda. Kalau kita mendengar kata anak muda, ada sisi positif, ada sisi negatif. Sisi positif, orang seringkali memuji orang muda itu orang yang penuh tenaga, penuh gairah, semangat, yang kekuatannya masih full. Tapi di satu sisi, anak muda ini sering dianggap apa? Anak muda dianggap kurang pengalaman, kurang pengetahuan, kurang pertimbangan. Ya, dan banyak keterbatasan lain yang dimiliki oleh anak muda. Nah, saya ambil juga contoh dalam Alkitab yang menganggap remeh seorang anak muda. Di 1 Samuel 17 ayat 33, tatkala peristiwa Daud ingin menghadapi Goliat, apa yang dikatakan Saul kepada Daud? Dia meremehkan Saul. Perkataannya seperti ini, 1 Samuel 17 ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Nah, di sini Saul meremehkan Daud karena Daud masih muda. Artinya apa? Seringkali anak muda itu seperti yang saya bilang tadi, dikatakan diremehkan. Nah, terkait kata jangan seorang pun menganggap engkau rendah, rasa menganggap engkau rendah. Ya, di situ berasal dari kata Yunani kata porneo, yang artinya adalah menghina, meremehkan, menganggap kecil, bahkan menganggap tidak ada. Nah, secara tidak langsung, ya, Paulus ingin mengatakan kepada Timotius, pilihan ada di tanganmu. Ya, kalau kamu mau terus belajar dan terus berlatih, maka orang tidak akan menganggap rendah diri kamu. Oleh karena itu, ya, pilihan ada di tangan kamu. Secara tersirat kata-kata ini pengen mengucapkan seperti itu. Seperti dalam King James dinyatakan bahwa let no one despise your youth. Ya, keputusan ada pada Timotius untuk membiarkan atau tidak orang lain untuk merendahkan. Nah, malam hari ini saya ingin membagikan dua hal. Bagaimana caranya agar orang lain tidak merendahkan kita. Nah, poin yang pertama yaitu harus menjadi teladan. Ya, agar orang lain tidak meremehkan kita, kita harus jadi teladan. Anak muda yang jadi teladan tidak akan diremehkan. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia sebenarnya ada satu kata yang kurang di sini, yaitu kata tetapi. Kalau kita baca dalam New King James Version, New American Standard Bible, di situ ada kata but. Nah, begitu juga dengan Yunaninya ada Allah, gitu ya. Di sini sebenarnya kalau mau secara lengkapnya bunyinya seperti ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena kemudaanmu, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, kalimat ini penting ya, menjadi penghubung antara kalimat larangan dan kalimat perintah. Kira-kira maknanya seperti ini.
Orang tidak akan menganggap rendah jika Timotius menjadi teladan. Nah, cara Timotius supaya tidak direndahkan orang lain adalah dengan menjadi teladan. Pilihannya hanya dua, diremehkan atau diteladani. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjadi teladan? Ya, yaitu bertutur kata dan bertingkah laku yang baik. Ya, tentu tutur kata dan tingkah laku yang baik ini berasal tidak lepas dari hati yang mengasihi, kemudian kesetiaan di dalam Tuhan, dan hidup dalam kekudusan atau hidup dalam kesucian. Maka bisa timbul perkataan dan tingkah laku yang baik. Saya berikan ilustrasi, inisial aja artis terkenal ya, artis dunia, inisialnya JB. Ya, pada tahun 2012 pernah memposting dan merendahkan suatu negara. Akibatnya dia dianggap sebagai penyanyi yang tidak jelas. Kemudian dia menganggap seterkenal apapun si JB, ketika dia merendahkan negara lain, itu ada satu netizen ngomong gitu ya, dia bukanlah siapa-siapa. Gitu. Artinya kalau kita nggak bisa menjaga tutur kata, orang pasti ya akan menganggap remeh kita. Gitu juga dengan perilaku, nggak hanya melalui ucapan, tapi dia sempat meludah fansnya sendiri. Akibatnya apa? Ada seorang penulis ya bernama Rob Suter, dia menulis, "Saya muak dengan badut ini." Dia bilang bahwa kalau andaikan si artis ini mau menghargai orang lain, pasti orang lain akan lebih menghargai dia, pasti orang lain akan lebih mengagumi dia. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini sebagai anak muda? Marilah mulai sekarang jangan melontarkan kata-kata yang negatif kalau kamu pengen dihargai, gitu ya. Coba aja kalau kita ketemu orang dah ngomong yang aneh-aneh, ngomong yang nggak baik gitu, pasti kita akan memandang orang itu santai dengan orang itu. Tepatlah kata-kata bahwa kata-katamu adalah kualitas hidupmu, kualitas dirimu. Nah, oleh karena itu kalau kita nggak mau dianggap remeh, jaga kata, jaga sikap kita. Gitu ya. Amsal 18 ayat 21 mengingatkan kita adalah hidup dan mati katanya, dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya memakan buahnya. Nggak jarang hanya dengan perkataan orang bisa berantem dengan bisa bertengkar, bisa saling fitnah hanya dengan perkataan. Begitu juga dengan tingkah laku ya. Oke, zaman sekarang kita diam aja, misalkan ini zamannya social distancing, jarang ngobrol, jarang ketemu gitu. Tapi ingat, kita semua tentu punya Instagram, Facebook, sosial media yang lain. Nah, di situ juga orang bisa melihat dan menilai pribadi kita. Ya, melalui jempol kita bahkan. Tuh, orang bisa mengetahui pribadi seorang. Nah, alangkah lebih baik kalau setiap hari kita posting yang membangun. Coba kalau kita isinya caci maki, hujat, ya orang juga akan malas membacanya, orang muak untuk membacanya. Dan orang menganggap rendah kita. Ketika temu orang pasti nggak akan menghargai kita. Dia menganggap kita sepele, diremehkan. Oleh karena itu, Paulus menasehatkan kepada anak rohaninya Timotius, hati-hatilah dalam perkataan, dalam bertingkah laku. Ya, supaya engkau jadi teladan. Nah, engkau boleh muda, tapi engkau jadi teladan sehingga engkau dihargai orang. Ya, ketika dia menjadi seorang pengajar, jemaat akan menghargai dia. Kenapa? Karena dia bisa menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku. Nah, itu poin yang pertama. Jadi, kita harus jadi teladan ya supaya kita nggak diremehkan. Teladan dalam hal apa? Dalam perkataan, dalam tingkah laku. Nah, poin yang selanjutnya, poin nomor 2. Apa yang harus kita lakukan supaya orang tidak meremehkan kita? Mengembangkan diri. Ya, kalau kita nggak mau dianggap remeh sama orang, kita harus terus mengembangkan diri. Bukan setiap kali orang meremehkan kita, merendahkan kita, kita harus selalu mengeluh, kemudian pasrah dengan keadaan gitu. Kita harus mengembangkan diri, terus menerus belajar. Sehingga apa? Orang lain lama-kelamaan nggak merendahkan kita. Begitu juga dengan yang diajarkan oleh Paulus di ayat 13 kepada Timotius. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Di situ Paulus ingin menekankan kepada Timotius, ayo kamu terus belajar, kamu terus berlatih. Gitu. Bahasa Inggris versi King James-nya, dia bilang, till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Perbaiki terus pola pengajaran kamu. Karena pada saat itu salah satu yang dihadapi oleh Timotius adalah ajaran yang tidak sehat. Nah, oleh karena itu Paulus menekankan kepada Timotius, terus kembangkan diri kamu, terus menambah wawasan, terus menambah pengetahuan. Tadi kalau kita tahu bahwa anak muda itu sering dianggap kurang pengalaman, tambah pengalaman. Dianggap kurang pengetahuan, tambah wawasan.
Sehingga akhirnya apa? Dengan sendirinya orang yang tadinya menghina, meremehkan, menganggap kita kecil, menganggap kita tidak ada, mereka lama-lama mulai menyadari. Ya, oke lah, kita mungkin menganggap bahwa tapi kan saya hanya punya 2-3 karunia yang diberikan kepada saya. Sedangkan teman saya, dia bisa punya 5-6. 2-3 karunia kalau kita terus konsisten mengembangkan, bahkan bisa lebih menonjol daripada yang 5-6. Nah, kemudian ayat 14 juga Paulus bilang bahwa jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. Ya, setelah kita terus berlatih, kita gali, oh ternyata saya punya bakat, punya kemampuan dalam hal ini ya. Nah, itu terus kita kembangkan. Sehingga apa? Ayat 15, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nah, dan pada akhirnya kemajuan kita tadi membawa juga kemajuan buat orang lain. Nah, hiduplah di dalam apa yang kita sudah pelajari, apa yang kita latih, sehingga kita mengalami kemajuan dalam hidup kita. Nah, saya ingin kasih ilustrasi ya. Mungkin tadi saya bilang bahwa oke, kita memiliki keterbatasan, kelemahan, sehingga kita seringkali minder, nggak mampu mengembangkan diri. Ya, pertanyaan saya gini, kalau saya kasih suatu contoh, satu kata aja, orang buta, apa yang ada terlintas di pikiran kita? Pasti dah langsung terpikir, kasihan pastinya orang buta, lemah, tak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, saya kasih satu nama, Louis Braille. Ada yang tahu? Ya, mungkin teman-teman semua jarang mendengar nama ini. Tapi mungkin juga sebagian, khususnya yang di pendidikan tunanetra, pasti tidak asing dengan namanya. Louis Braille merupakan penemu tulisan Braille yang digunakan tunanetra untuk membaca. Nah, saya bacakan sedikit ceritanya ya. Pada umur 4 tahun, si Louis Braille ini matanya terkena tertusuk jarum. Nah, yang mengakibatkan si Louis Braille ini akhirnya buta. Pada umur 12 tahun, ya, tepatnya pada tahun 1821 saat dia bersekolah khusus di tempat penderita tunanetra, ada seorang pengajar, seorang prajurit, mantan prajurit namanya Charles Barbier yang mengunjungi sekolahnya si Louis Braille ini. Nah, pada saat dia mengunjungi sekolah itu, dia menemukan suatu kode ya yang dia sebut sebagai tulisan malam atau night writing. Itu menggunakan kombinasi 12 titik yang biasa digunakan untuk di militer. Nah, kemudian pada saat Braille ini berumur 18 tahun, dia merasa tulisan ini berguna. Gitu ya. Pada saat umur dia 18 tahun, pada tahun 1827, kemudian dia menyederhanakan tulisan ini menjadi 6 titik. Nah, tulisan inilah yang kemudian digunakan oleh penderita tunanetra, orang-orang yang buta untuk membaca. Nah, pada tanggal 6 Januari 1852, akhirnya Braille ini meninggal dunia. Ya. Pada tahun 1867, tepatnya 15 tahun setelah dia meninggal dunia, didirikanlah sebuah monumen yang sangat besar untuk menghargai si Braille. Ya. Tadi saya sudah jelaskan, mengembangkan diri nggak ada jadi alasan. Bahkan orang yang buta menurut keterbatasan kita, mereka kalau terus mengembangkan diri bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Bahkan ada yang nggak punya tangan dan kaki, tapi bisa jadi pembicara yang luar biasa. Kita tahu, nggak usah jauh-jauh, tadi terkait yang orang buta, kita tentu semua pernah mendengar lagu Walaupun Tak Dapat Melihat. Ya, penyanyinya adalah Gracia Epifania. Dia mengalami kebutaan, tetapi suaranya itu sangat bagus. Dia dapat melatih diri dengan sangat baik. Nah, oleh karena itu, refleksi buat kita semua, sebagai anak muda, mari kita terus berlatih, terus mengembangkan diri, ya, agar kita nggak dianggap remeh sama orang lain gitu ya. Dengan kita menambah pengetahuan, dengan kita menambah wawasan, maka orang lain tidak akan meremehkan kita. Quote saya yang terakhir, hanya orang yang mau terus belajar dan berlatihlah yang dapat mengubah hinaan atau remehan menjadi kekaguman dan pujian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas berkat penyertaan-Mu, atas pelajaran yang boleh kami ambil pada saat ini. Bapa, ajar kami sebagai anak muda, mungkin kami kurang pengalaman, kurang pengetahuan, namun biarlah kami tetap bisa menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku kami, dan kami pun terus semangat mengembangkan diri kami Bapa. Biarlah kami tidak menjadi anak-anak muda yang diremehkan, menjadi anak muda yang dapat dikagumi, namun kami tetap rendah hati ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Bapa buat gereja kami di bawah pengembalaan Pastor Abraham Konrad Supit.
Biarlah segala program yang dijalankan dapat berkenan sesuai dengan kehendak Engkau Bapa. Para pengerja dapat sehati sepikir, saling bekerja sama Bapa demi mewujudkan visi misi Engkau, bukan visi misi masing-masing orang yang di dalamnya Bapa. Biarlah segala hal yang dipikirkan tetap terarah kepada Engkau semata-mata ya Tuhan Yesus. Berkati anak-anak muda kami, biarlah kiranya terus semakin rajin Bapa. Biar juga mereka terus ingat kepada Engkau Bapa dalam masa muda mereka ya Tuhan Yesus. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pelayanan kami melalui online seperti ini Bapa, biarlah dapat menjangkau jiwa-jiwa dan banyak orang yang bertobat Bapa. Banyak orang yang mengenal nama Engkau Bapa. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur ya Allah. Amin.